Mari kita perkatakan 5 arti Pentakosta yang ketiga. Yang pertama, Pentakosta yang ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. Yang kedua, Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Yang ketiga, Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian terhadap Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Yang keempat, Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Yang kelima, Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Mazmur 91. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya, ia akan menudungi engkau. Di bawah sayapnya, engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu, dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri, dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan, ialah tempat perlindunganmu. Yang maha tinggi, telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Shalom semua! Di dalam edisi Voice of Pentecost kali ini, kita akan membahas satu topik yang sangat menarik, yaitu teologi kemakmuran, benar atau salah. Mungkin banyak dari kita yang sering mendengar ada seseorang, suatu gereja atau pelayanan yang katanya menganut teologi kemakmuran. GBI Jalan Gatot Subroto pun tidak luput dari anggapan tersebut. Namun, perlu diketahui bahwa gereja kita sama sekali tidak menganut teologi kemakmuran. Supaya kita tidak terjebak di dalam pengajaran tersebut, mari kita sama-sama mempelajari dan memahami 4 hal mengenai hal kekayaan dari kitab Ulangan pasal 7 sampai 9, yaitu saat Tuhan mengajarkan kepada bangsa Israel selama di padang gurun. Yang pertama, kita tidak mengidentifikasikan diri kita berdasarkan kekayaan kita. Di dalam Ulangan 7 ayat 7 jelas mengajarkan bahwa Tuhanlah sebagai pencipta kita yang menentukan harga diri kita, bahwa kita adalah mulia dan berharga di matanya. Yang kedua, kita tidak mencari kenikmatan kita dari kekayaan. Raja Salomo jatuh karena melupakan kenikmatan bersama Tuhan dan mencari kenikmatan dari kesenangan duniawi yang didapat dari keberhasilannya. Pada dasarnya, Tuhan tidak melarang kita untuk menikmati berkat materi yang sudah Tuhan berikan, asalkan sesuai dengan kebenaran firman dan tuntunan Roh Kudus, serta tidak menempatkan kepuasan kita pada hal-hal yang bersifat materi. Jika tidak, kita akan terhilang dari rencana Tuhan atas hidup kita. Yang ketiga, kita tidak menaruh kekuatan kita pada kekayaan. Karena uang seringkali membuat pemiliknya merasa memiliki kendali dan kekuatan.
Uang juga dapat membelokkan rasa keadilan seseorang dan membuat pemiliknya merasa lebih berkuasa dari orang lain. Dan yang keempat, kita tidak mencari tujuan hidup dari kekayaan. Di dalam Matius 6 ayat 24 dan Lukas 16 ayat 13, Yesus menyatakan bahwa kita tidak dapat melayani dua tuan. Dan di dalam Ulangan 8 ayat 18 juga dengan jelas berkata bahwa Tuhanlah yang memberi kekuatan untuk menghasilkan kekayaan dan menggenapi perjanjian Abraham, yaitu berkat bagi Israel, supaya melalui Israel semua kaum juga dapat diberkati. Kita perlu mengerti 4 hal tersebut, supaya kita tidak dapat dengan mudah terbawa oleh pengajaran teologi kemakmuran. Karena teologi kemakmuran adalah suatu penyimpangan dari sebuah pengajaran Alkitab yang benar. Ingat, Tuhan mau kita sebagai anak-anaknya berhasil dan diberkati, namun melalui pengajaran yang benar. Supaya lebih jelas, mari kita sama-sama telaah 3 penyimpangan ajaran utama teologi kemakmuran. Ajaran yang pertama dikatakan bahwa Allah menginginkan semua anak-anaknya berhasil. Kalimat ini sebetulnya tidak salah, namun menjadi salah jika dipahami secara ekstrim. Yaitu, jika kita tidak diberkati atau berhasil, artinya kita bukanlah anak Tuhan. Padahal di dalam Yosua 1 ayat 8 dengan jelas mengajarkan bahwa tolak ukur menilai keberhasilan tidak dapat dinilai secara materi. Sebaliknya, untuk berhasil, kita juga perlu merenungkan, memperkatakan, dan melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kita. Selanjutnya, ajaran teologi kemakmuran yang kedua dikatakan penebusan Yesus di kayu salib adalah penebusan dari kemiskinan, penderitaan, dan sakit penyakit, di mana jika orang tersebut percaya sepenuhnya, maka tidak akan mengalami penderitaan. Tentu hal ini sangat menyimpang, karena teologi kemakmuran berpendapat jika kita mengalami kemiskinan, penderitaan, dan sakit penyakit, artinya kita belum menerima Tuhan di dalam hidup kita. Padahal sebenarnya Tuhan dapat mengizinkan kita mengalami penderitaan untuk membawa kita ke tujuan yang lebih besar, supaya kita dapat lebih lagi berharap pada Tuhan, menjaga hati kita, serta memurnikan motivasi hati kita. Saya percaya Tuhan mengizinkan hal ini terjadi untuk sebuah tujuan yang lebih besar, dan supaya kita dapat lebih lagi mengalami peranan Roh Kudus di dalam hidup kita, yaitu sebagai pembawa hadirat Tuhan, pemberi kuasa dan kekuatan, serta penghibur di tengah penderitaan. Berikutnya, ajaran teologi kemakmuran yang ketiga adalah mengklaim apa saja yang kita inginkan karena semua kekayaan Allah tersedia bagi kita di dalam Kristus. Ini tidak salah, tetapi menjadi menyimpang ketika dikatakan bahwa sebagai anak Tuhan, kita dapat meminta apapun, tidak peduli apa saja yang menjadi keinginan kita. Mereka juga menggunakan 2 ayat Alkitab di dalam Mazmur 37 ayat 4 dan Filipi 4 ayat 19 sebagai dasar pembenaran pandangan pengajaran teologi kemakmuran. Padahal, 2 ayat tersebut bukan berbicara tentang pemenuhan segala keinginan duniawi kita, tetapi pemenuhan keperluan orang yang sudah mendapatkan kepuasan di dalam Tuhan. Dan juga permintaan tersebut harus sesuai dengan kehendak Tuhan. Melihat dari 3 ajaran tersebut, dapat disimpulkan bahwa teologi kemakmuran adalah teologi yang kekanak-kanakan, yang terlalu menekankan hak dan melupakan tanggung jawab. Dan GBI Gatot Subroto jelas tidak setuju dengan penyimpangan pengajaran tersebut. Namun, kita perlu percaya bahwa Tuhan sangat ingin memberkati kita berlimpah-limpah, supaya kita dapat menjadi berkat bagi orang lain, serta menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus dan pekerjaan Tuhan di bumi. Saudara-saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, jangan lupa buka link yang ada di atas atau scan barcode yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati.
selamatkanku. Terima kasih Yesus, Kau Tuhan yang pulihkanku. Terima kasih. Kau Tuhan yang sembuhkanku. Terima kasih Yesus, Kau Tuhan memberkatiku. Terima kasih. Mari sama-sama. Segala pujian dan syukur hanya bagimu, Yesus. Dengan apakah ku balas kasih-Mu? Segala hormat kemuliaan hanya layak bagimu. Ku sembah Yesus seumur hidupku. Kami sembah Kau seumur hidup kami. Kau Tuhan yang selamatkanku. Terima kasih Yesus, Kau Tuhan yang pulihkanku. Terima kasih, oh Tuhan sembuhkanku. Kau Tuhan yang sembuhkanku. Terima kasih, terima kasih Yesus, Kau Tuhan memberkatiku. Terima kasih. Segala pujian dan syukur hanya bagimu, Yesus. Dengan apakah ku balas kasih-Mu? Segala hormat kemuliaan hanya layak bagimu. Ku sembah Yesus seumur hidupku. Segala pujian dan syukur, bagimu Tuhan, Ibu Yesus. Dengan apakah ku balas, mari naikkan syukurmu kepadanya. Segala hormat, segala hormat kemuliaan hanya layak bagimu. Ku sembah Yesus seumur. Mari sembah Tuhan, mari bawa hatimu kepadanya. Mari bawa pujian
jemput kita bangkit berdiri. Katakan segala pujian dan syukur syukur hanya bagi Tuhan Yesus saja. Dia baik, bahwasanya kekal untuk selama-lamanya. Kasih setia Tuhan. Katakan amin. Haleluya. Puji Dia, anugerah Dia, nyanyi bagi Yesus. Katakan segala puji syukur. Segala puji syukur
Sebab apa? Sebab hanya Dia yang layak. Tuhan Yesus hanya layak sayang. Kami mau bersorak tinggikan nama-Mu. Haleluya, haleluya. Mari sama-sama bersorak. Haleluya. Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Bawa pujian syukur mau buat Tuhan siang hari ini. Mari nyanyi buat Tuhan, kasih yang terbaik. Amin. Tuhan Yesus layak. Sama-sama katakan haleluya. Yuk, sama-sama katakan soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Mari sambil bertepuk tangan katakan soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. We shout haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Shout for joy, hallelujah. Shout for joy, hallelujah. Hallelujah. Shout for joy, hallelujah. Shout for joy, hallelujah. Yang percaya Tuhan baik katakan amin. Coba lihat kiri kanan, tos kiri kanan saudara paling sedikit 5 orang katakan, ayo kita berkati Tuhan dengan pujian yang terbaik. Haleluya, this is the day that the Lord has made. I will rejoice and be glad. Amin. Tepuk tangan semua. Semua tepuk tangan yang kita lakukan, nyanyian yang kita lakukan, pastikan semuanya untuk Tuhan Yesus. Amin. Haleluya. Praise the Lord, we praise your name, 'cause you are here, God, and we sing to you, Lord. Come on everyone, this is the day, this is the day, this is the day that the Lord has. I will rejoice, I will, yes God. Somebody sing.
saja katakan, hari ini harinya Tuhan. Semua. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita. Amin. Oh, katakan kiri kanan. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini, oh. Boleh jemaat saja katakan hari ini, come on. Hari ini, come on. Lihat kiri kananmu saudara, dan tersenyumlah sambil engkau memuji Tuhan. Amin. Yes Lord. Hari ini, oh Lord Jesus, we come to praise your name, 'cause you are here, Lord. Hallelujah. Amin. Yuk sama-sama sekali lagi, hari ini. Hari ini. Oh, yes, God.
bernafas memuji Engkau Tuhan, sebab Engkau satu-satunya Raja yang kami sembah, yang kami tinggikan. Raja yang mati bagi kami, Raja yang menebus kami, Yesus Kristus, Sang Juru Selamat kami. Kami berikan hormat, kemuliaan, sembah kami hanya bagi Tuhan. Yang setuju katakan amin. Kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Silakan duduk kembali dalam hadirat Tuhan. Ingat kasih setia Raja itu bagi kita, saudara. Kasih setiamu yang ku rasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikanmu yang telah kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Katakan berkat-Mu, berkat-Mu yang telah ku terima, sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah ku pikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Bilang kepada Tuhan, siapakah aku ini Tuhan? Jadi biji mata-Mu. Dengan apa kan ku balas Tuhan selain pujian? Siapakah aku ini? Siapakah aku ini Tuhan? Jadi biji mata-Mu. Dengan apa kan ku balas Tuhan selain pujian sembah? Mari berikan tepuk tangan kemuliaan bagi Allah kita. Katakan, berkat-Mu yang kami terima Tuhan, berkat-Mu yang telah terima, sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah ku pikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Siapakah kami ini? Siapakah aku ini Tuhan? Jadi biji mata-Mu. Dengan apa kan ku balas Tuhan selain puji dan sembah? Siapakah aku ini? Siapakah aku ini Tuhan? Jadi biji mata-Mu. Dengan apa kan ku balas Tuhan selain puji dan
Engkau berharga di mata Tuhan. Engkau dicintai Tuhan Yesus. Dia jagai setiap kita seperti biji matanya Tuhan. Sekali lagi katakan, siapakah aku ini? Siapakah aku ini Tuhan? Jadi biji matamu. Dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembah? Ku mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan. Anugerah-Mu mempesonaku. Selalu dan selalu Kau angkat hatiku. Kau membuatku berharga. Katakan kepada Bapa, ku mau bersyukur. Ku mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan. Anugerah-Mu mempesonaku. Selalu dan selalu Kau angkat hatiku. Kau membuatku berharga di mata-Mu. Saya undang kita bangkit berdiri bersama-sama. Bersyukurlah, ku mau selalu bersyukur. Anugerah-Mu mempesonaku. Selalu dan selalu Kau angkat hatiku. Kau membuatku berharga. Angkat wajahmu, katakan, ku berharga di mata Tuhan. Ku berharga di mata anugerah-Mu. Yesus, ku berharga di mata anugerah-Mu. Yes, haleluya, ku berharga.
Anugerah-Mu cukup, sebab kasih setianya lebih dari hidup bagi kita semua. Ku berharga di mata-Mu. Anugerah-Mu. One more time, one more time. Ku berharga. Ku berharga di mata-Mu. Oh yes Lord, ku berharga di mata-Mu. Haleluya. Yuk sama-sama bersyukur. Ku mau selalu bersyukur kepadamu, ya. Anugerah-Mu mempesona dunia. Selalu dan selalu Kau angkat hatiku. Kau membuatku berharga di mata. Selalu dan selalu Kau angkat hatiku. Kau membuatku berharga di mata. Selalu dan selalu Kau angkat hatiku. Kau membuatku berharga di Kami bersyukur karena Tuhan melihat kami berharga. Tuhan menganggap kami biji mata. Engkau menilai kami sama seperti harga anak-Mu sendiri, Tuhan. Biarlah siang hari ini hati kami terbuka melihat isi hati Tuhan. Ketika firman dinyatakan, Roh Kudus Engkau memberi kami hikmat. Engkau menerangkan di dalam jiwa kami, Engkau berbicara secara pribadi, Engkau melawat ruangan ini, Engkau ada di tempat ini. Supaya kami mengerti apa isi hati-Mu, supaya kami mengerti apa yang benar-benar Engkau inginkan dalam hidup kami. Kami menyambut pribadi Tuhan di tempat ini, berfirmanlah bagi kami siap mendengarnya Tuhan. Dalam nama Yesus kami sambut pribadi-Mu, haleluya. Sama-sama kita katakan, amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Haleluya. Beberapa kali saya sudah melayani di tempat ini, tapi mungkin kalau ada di antara Bapak Ibu yang belum familiar, belum pernah mengenal saya, mungkin waktu itu pas tidak hadir ya. Saya kenalan sekali lagi. Nama saya Joshua Iwan Wahyudi, Bapak Ibu. Memang namanya banyak ya. Ada Joshua, ada Iwan, ada Wahyu, ada Yudi. Saya pakai semua nama orang. Bapak Ibu kalau Anda ketemu saya lumayan sering beredar di Jakarta Barat, Bapak Ibu. Jadi bisa saja Anda papasan saya dengan saya entah di mana gitu ya. Tolong dipanggil Bapak Ibu namanya Iwan saja. Iwan artinya inilah pria menawan Bapak Ibu ya. Supaya cepat ingat ya. Saya datang dengan istri dan anak saya. Ini istri dan anak saya. Ya, anak saya 15 tahun Bapak Ibu ditunggu. Ya, wah, semua dokter udah ganti belasan kali, semua cara dipakai, semua program sudah ya, nggak berhasil. Tahun ke-14 Tuhan kasih mujizat, normal, alami, tanpa program apapun, istri saya hamil. Tahun ke-15 lahir anak saya. Jadi ini anak mujizat Bapak Ibu, makanya saya pelayanan kemana-mana saya ajak. Ya, dia umur 2 bulan aja 1 hari Minggu kebaktian 3 kali Bapak Ibu ya. Anda 1 hari Minggu berapa kali kebaktian? Ini hari ini saya pelayanan 3 kali Bapak Ibu ya. Dia ikut saya 3 kali. Ini udah dari umur 2 bulan. Jadi saya pernah di Makassar pelayanan sehari 6 kali ya. Dia ikut Bapak Ibu ya 6 kali ya. Supaya dia cepat berjumpa dengan Tuhan ya. Di hadirat Tuhan terus. Hari ini judul khotbah saya adalah More of God, Less of Me. Ini adalah ayat tema yang diberikan kepada saya Bapak Ibu. Lalu saya membuat judulnya adalah Tuhan lebih lagi tetapi kita harus makin berkurang-kurang. Kita lihat ayat temanya Yohanes 3 ayat 30. Ya, bunyinya sederhana banget tapi sungguh sangat sulit ini untuk dilakukan. Ia itu tentunya Yesus harus makin besar
tetapi aku harus, ya kata-katanya harus makin kecil. Wah, ini sulit Bapak Ibu. Kenapa? Karena kita hidup di dunia yang mendorong kita harus makin besar kita ini, ya. Harus makin nampak gitu kan ya. Makanya media sosial kan Bapak Ibu kalau Anda lihat hari-hari ini ya, mentang-mentang dia cuannya banyak, emas kemarin diposting gitu kan ya. Wih, ya. 3 digit cuannya, waduh ya, harus makin besar kelihatan gitu ya. Lagi jalan-jalan di luar negeri ya kan diposting, bangun rumah baru diposting, ganti mobil baru posting ya kan. Dia lagi di tengah pabriknya ada ribuan karyawan, di video diposting semuanya. Nggak apa-apa, bilang sama kiri kananmu, nggak apa-apa juga sih gitu ya. Tapi maksud saya adalah dunia hari ini mendorongnya apa sih? Saya harus kelihatan makin besar, ya, harus makin nampak gitu kan. Makanya waktu kita baca ayat ini, wah ini sulit nih. Karena Yesus yang harus makin besar, saya harus makin kecil. Wah ini gimana Pak? Ya, kok sulit ini menjalani ayat ini hari ini? Bapak Ibu, ada 3 poin yang saya mau sampaikan. Anda harus paham 3 poin ini supaya ayat ini menjadi relevan. Kalau Anda nggak paham 3 poin ini, nanti ayat ini hanya terdengar bagus dibacakan dan dikhotbahkan, tapi kenyataannya kita nggak bisa menghidupinya. Nah, boleh dimunculkan poin pertama yang sangat penting Bapak Ibu. Hidup kita ini adalah pemberian Allah. Kita harus menerima dulu, kita harus meyakini dulu, kita harus mengamini dulu bahwa hidup kita ini pemberian Tuhan loh. Kita bisa hidup hari ini, kita ada hari ini, itu karena Tuhan yang membuat ada. Itu karena Tuhan yang memberikannya. Nah, slide-nya boleh dimunculkan. Ya, kalau Anda lihat Bapak Ibu ya di layar baik yang di depan maupun di TV-TV di depan ya. Slide berikutnya boleh di mana? Nah, Anda bisa lihat Bapak Ibu di sebelah paling kiri ketiadaan yang hampa. Sebelum kita ada itu hampa, nggak ada apa-apa. Kita tidak ada. Tapi oleh Tuhan diberikan yang paling kanan, yaitu apa? Persekutuan kasih dan mulia bersama Allah. Bayangkan Bapak Ibu, dari tidak ada, dibuat menjadi ada supaya apa? Supaya dilimpahi oleh kasih dan kemuliaan oleh Allah. Itu tujuan Tuhan menciptakan manusia pertama kali. Dari tidak ada, dibuat ada, lalu dilimpahi dengan kasih dan kemuliaan. Lah, bukankah itu berkat yang besar? Kalau dari tidak ada cuman dibuat ada doang, buat apa? Ini bukan cuman dibuat ada, dari tidak ada dibuat menjadi ada, lalu dilimpahi dengan kasih dan kemuliaan. Menjadi objek sasaran kasih Tuhan. Wow. Maka itu yang saya bilang disebut dengan kasih karunia. Karena kita harusnya tidak ada, tapi dibuat ada, dan bukan cuman buat ada, dilimpahi dengan kasih. Tapi kenapa banyak orang berkata begini, aku mah daripada hidup kayak begini, mending aku nggak usah dilahirkan aja. Banyak orang seperti itu. Banyak orang berkata gini, ngapain hidup lagi, mending sekarang diakhiri saja. Kenapa hari-hari ini banyak orang tidak mau melanjutkan hidup dan tidak mau diberikan hidup? Bahkan pernah ada orang kalimatnya bunyinya begini, daripada hidup kayak begini, mending aku tidak ada saja. Nah Bapak Ibu, sebenarnya kalimat itu secara fundamental itu kalimat yang salah. Secara logika itu sebenarnya kalimat yang tidak bisa, itu nggak bisa berdiri kalimat itu. Kenapa? Saya kasih contoh. Coba Bapak Ibu beri saya pernyataan gitu ya, sebutkan bakmi paling enak di daerah Puri. Bakmi apa yang paling enak menurut Anda ya, menurut Anda ya. Anda sudah makan sekian merek bakmi gitu ya. Menurut Anda bakmi apa yang paling enak di daerah Puri ini? Coba saya mau survei, saya mau tanya Bapak Ibu Saudara, mereknya bakminya apa gitu ya. Coba, sebelah sini, bakmi paling enak daerah Puri apa? Bakmi apa? Hah? Nirwana? Iya, Nirwana. Bakmi Nirwana. Permata Buana, hafal banget ya sampai ya. Luar biasa ya. Bakmi Nirwana paling enak. Oke, coba saya cek sebelah sini. Bakmi paling enak Kubu ini di daerah Puri. Apa? Mereknya apa? Nggak pernah makan bakmi semua ini? Ini hidup sehat semua gitu? Trigliserid 0 semua? Nggak pernah gitu makan bakmi? Atau jangan-jangan ada yang nyebutin Indomie Pak. Bakmi paling enak.
Coba daerah Puri, apa mereknya? Aguan, bakmi Aguan. Ini saya belum pernah nirwana, Aguan juga belum pernah. Wah, PR saya masih banyak ini ya, yang belum dicoba. Bakmi Aguan gitu kan. Oke, coba saya sebelah sini, bakmi paling enak daerah Puri. Alok. Ah, sama itu sama saya ya. Saya paling doyan bihunnya Alok tuh ya, bakmi Alok. Bapak Ibu, sekarang pertanyaan saya nomor 2 begini. Menurut Anda, mana yang lebih enak antara bakmi yang Anda sebutkan tadi, baik di dalam hati maupun di dalam batin maupun di dalam apa Anda, bakmi yang paling enak menurut Anda dibandingkan dengan bakmi guba-guba, mana yang lebih enak? Coba, menurut Anda nih Pak Aguan, ya bakmi Aguan, lebih enak mana? Bakmi Aguan atau bakmi guba-guba? Kok bisa jawab bakmi Aguan Pak? Emang udah pernah coba bakmi guba-guba? Belum. Bapak Ibu, bakmi guba-guba itu tidak ada. Itu rekayasa saya saja. Sekarang pertanyaan saya, gimana bandingin sesuatu yang ada dengan yang tidak ada? Nggak bisa. Anda nggak bisa ngomong mana yang lebih enak, karena nggak ada. Namanya nggak ada ya, nggak ada. Jadi kalau ada orang bilang begini, lebih baik aku tidak ada, lebih baik aku tidak dilahirkan daripada hidupku kayak gini, itu kalimat nggak bisa. Karena kita lagi bandingin dengan yang tidak ada. Nah, maka jangan lakukan itu. Maka teruskan saja hidupmu, karena memang nggak bisa dibandingin dengan yang nggak ada. Nah, tapi yang saya mau bahas juga adalah bukan soal nggak adanya. Kenapa banyak orang yang sudah hidup ini merasa dia tidak mau hidup, merasa dia menyesal diberikan hidup. Dia berkata, Tuhan kalau tahu begini, jangan dikasih hidup, saya mending nggak ada aja. Nggak bisa mending. Nggak bisa dibandingin sama yang nggak ada. Tapi kenapa banyak orang tidak mau? Maaf ya, tim kamera telah merepotkan. Saya akan kembali kepada habitat saya yang sesungguhnya ya. Ini cuman karena bakmi nih dari tadi ya. Boleh dimunculkan slide berikutnya. Problemnya ada di sini Bapak Ibu. Karena pada waktu Tuhan menciptakan manusia untuk dilimpahi dengan kasih, manusia memilih dosa. Maka jatuhlah kita kepada kehidupan di dunia yang sekarang yang seperti ini penuh dengan masalah, perjuangan, penderitaan, dan hal-hal yang tidak menyenangkan. Karena kita mengalami yang tidak menyenangkan di dalam hidup ini, maka kita berkata lebih baik jangan dikasih hidup Tuhan. Kenapa orang berkata seperti itu? Karena dia fokusnya hidup di dunia yang hari ini. Dia tidak melihat bahwa setelah hari ini ada hidup yang dijanjikan Tuhan, yaitu penuh dengan kemurahan dan kebaikan selama-lamanya. Dia nggak bisa lihat itu. Yang dia lihat hanya yang dialami hari ini. Itu masalahnya Bapak Ibu. Makanya kita orang Kristen, pengharapan kita itu bukan di dunia ini loh Bapak Ibu. Pengharapan kita ada di mana? Di depan sana. Gunanya apa? Menjalani yang sekarang dengan melihat yang di depan sana supaya kita kuat dan bertahan di dunia yang sekarang. Orang Jawa punya pepatah, Anda pernah dengar nggak? Urip mung mampir ngombe. Anda pernah dengar? Tahu artinya apa? Hidup itu cuman mampir ngafe. Asik. Kalau Anda datang ke kafe, ada nggak di antara Anda yang tidur di situ, mandi di situ, kerja di situ, apa-apa di situ, punya anak di situ? Ya kecuali Anda pemilik kafenya. Kalau Anda datang nongkrong di kafe, kan sementara. Nah itu maksudnya orang Jawa. Hidup itu cuma sebentar, mampir ngopi doang. Kadang kopinya nggak enak, ya udah karena habis itu lanjut berikutnya. Hidup itu cuma mampir Bapak Ibu. Setidak enaknya dan seperti apapun yang Anda alami dalam hidup ini, engkau harus melihat di depan, Tuhan telah menyediakan kemuliaan yang besar di sana. Dilimpahi oleh kasih selama-lamanya. Itu sebabnya kalau kita paham kekristenan yang sesungguhnya, engkau akan bersyukur kenapa Tuhan memberikan hidup. Dan hidup kita memang sungguh diberikan oleh Allah. Makanya ayatnya kalau kita baca ya, tunggu jangan lewat dulu. Kisah Para Rasul 17 ayat 28, sebab di dalam Dia yaitu Tuhan kita hidup, kita bergerak, kita ada. Kejadian 2 ayat 7, ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia dari debu tanah dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Next slide, tolong dimunculkan. Salah satu tantangan eksistensial itu apa sih? Tantangan kita sebagai manusia yang hidup dan ada nih. Tantangan terbesar kita itu apa? Menerima fakta bahwa hidup kita adalah pemberian dan miliknya Allah. Itu sulit tuh menerima realita itu. Kenapa?
Banyak manusia akan berpikir gini, ini hidupku, ini milikku. Aku mau apa-apain hidupku, suka-suka. Aku mau mati sekarang, terserah aku, wong ini hidupku kok. Mereka pikir dia yang memiliki hidupnya. Padahal hidupnya itu pemberian dari Allah. Makanya banyak orang bisa hidup suka-suka, kenapa? Oh ini tubuhku, ini hidupku. Mau aku apain, suka-suka. Ngapain kamu ngatur? Donatur yang boleh ngatur. Masalahnya donatur hidup lu Tuhan. Lu bisa hidup ya karena Tuhan memberikannya, dia donatur, jadi dia boleh dong ngatur hidupmu. Kan gitu. Tapi banyak orang gak bisa menerima realita itu dan berpikir ini hidup saya. Ngapain? Saya mau begini suka-suka. Ini konsep yang dipakai oleh LGBT dan sekarang di Amerika sedang marak aborsi. Semua gerakan aborsi di Amerika mencoba untuk melegalkan, sebagian state sudah legal aborsi itu. Bahkan mereka bikin buku pendidikan untuk anak-anak umur 5-8 tahun. Itu buku pendidikan tentang aborsi yang isinya mengajarkan bahwa aborsi itu sangat bagus. Bahkan harus dilakukan kalau memang dibutuhkan. Bayangin anak Anda umur 5 tahun diajari di sekolahnya aborsi itu bagus. Bapak Ibu, dasarnya apa? Oh ini tubuh saya kok. Saya mau apa-apain suka-suka saya. Ini hidup saya. Saya orientasi seksual saya mau apa, suka-suka saya dong. Kalau kayak gini ngeri loh Bapak Ibu. Suatu hari saya gaplok orang, wah bakmi nirwana apa? Kamu kenapa gaplok-gaplok? Tangan saya, suka-suka saya dong. Saya mau apain ini tangan saya. Saya nggak terima, ayo jotosan sama saya. Kalau kamu menang ya udah, saya ikut kamu. Tapi kalau aku menang, suka-suka saya dong. Sudah lihat nggak? Orang kalau punya pemikiran bahwa hidup ini milik saya mau apain terserah. Dunia ini akan kacau lama-lama. Tapi realitanya hidup kita adalah pemberian Allah. Nah, itu harus diterima dulu satu. Next slide, boleh dimunculkan. Perbandingannya gini, kalau hidup ini pemberian Allah dan milik Allah, maka Tuhan adalah penguasanya dalam hidup kita. Karena Tuhan adalah penguasanya, maka keinginan Tuhanlah tujuan hidup kita. Kita hidup gak buat diri sendiri, buat Tuhan yang memberi hidup buat saya. Tapi kalau hidup adalah milikku, ya aku adalah penguasa hidupku. Keinginanku lah tujuanku, apa lu, gitu. Suka-suka saya. Makanya poin kedua Bapak Ibu, slide kedua boleh dimunculkan. Karena hidup adalah pemberian Allah, maka hidup kita adalah untuk kehendak Allah, untuk keinginan Allah. Buat apa sih kamu hidup? Untuk memenuhi keinginan Tuhan. Tuhan pengen pakai hidup saya buat apa? Maka saya akan melakukan itu. Saya menikah adalah untuk kehendak Allah, saya punya anak adalah untuk kehendak Allah, saya bekerja adalah untuk kehendak Allah, saya mencari uang, iya untuk menghidupi diri saya, supaya saya bisa melakukan kehendak Allah. Itu yang seharusnya. Tapi dunia gak ngajarin gitu, dunia akan bilang begini, kamu dibego-begoin sama pendeta, makanya udah jangan ke gereja lagi, ditipu terus kamu sama pendetanya, memang ganteng sih pendetanya. Tapi kalau ngomong ngaco dia, gitu. Jangan hidup untuk Allah, Allah itu apa? Gak kelihatan, buat apa? Hidup buat dirimu sendiri. Kamu pengen apa? Puas-puaskan hidupmu. Hidup cuman sekali, YOLO. Ya kan? You only live once, cuman sekali. Pengen apa? Jangan ditahan, lakuin aja. Makanya Bapak Ibu, kalau engkau hidup untuk diri sendiri, orientasinya cuman hari ini, enggak mikir nanti setelah aku mati itu akan ada something kekekalan berikutnya, enggak mikir itu. Memang benar, kalau enggak ada itu ya puas-puasin aja sekarang, mau nanti mati habis itu. Tapi Bapak Ibu kalau kita tahu setelah hidup ini masih ada kehidupan yang berikutnya, yang baru dimulai, hidup ini cuma sementara men. Lakukan apa yang Tuhan mau supaya setelah itu engkau bersama dengan Dia selama-lamanya. Kadang-kadang melakukan apa yang Tuhan mau, kita kehilangan beberapa hal di dunia ini. Wah aku jadi gak bisa gini, aku jadi gak bisa gitu, karena aku pengen ikut Tuhan, aku harus lepaskan beberapa hal. Gak apa-apa, wong cuma 80-90 tahun sebentar aja kok. Anda yang hidupnya umurnya udah 40 tahun, udah separuh jalan. Anda yang sudah 50, 60, 70, dikit lagi. Pak, jangan ngomong dikit lagi gitulah Pak. Ya maksudnya kalau dibanding 30 kan dikit lagi. Tapi kalau dibanding sama yang 90, ya Anda masih lama. Gitu loh Bapak Ibu. Maksud saya apa? Sebentar aja.
tahan-tahanin aja. Yang penting itu berikutnya itu loh, kekekalan itu loh. Bapak Ibu, manusia itu sayang sekali. Kita itu jarang diajar dengan paradigma bahwa hidup itu bukan cuma di sini. Andaikan kita mengerti bahwa hidup itu bukan cuma di sini, kita nggak akan susah kok melepas beberapa hal di dunia ini demi nama Tuhan. Saya tahu ini bukan kehendak Allah, ini ngelanggar Allah, ini nggak benar. Saya nggak lakukan. Kenapa? Kamu kehilangan beberapa hal loh di dunia ini. Nggak apa-apa, hidupku mau mampir ngombe, cuman ngafe sebentar. Ah itu loh Bapak Ibu. Makanya berikutnya ayatnya boleh dimunculkan. Galatia 2 ayat 20 ini Paulus yang ngomong. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Jadi ini udah bukan soal saya. Bukan soal apa yang saya pengen di dunia ini, tapi apa yang Tuhan pengen di dunia ini. Beberapa orang Kristen seringkali ngomong gini, berarti aku gak boleh punya keinginan. Siapa bilang? Tuhan itu memberi kita kebebasan banyak loh. Contoh Anda pulang dari sini pengen makan babi panggang, boleh nggak? Boleh, saudara kita, tiri kita yang nggak boleh, kasihan kan? Tuh, ada banyak hal yang boleh asalkan tidak melanggar firman Tuhan. Tapi seringkali orang Kristen maunya boleh semuanya. Suka-suka aku dong, aku pengen apa, aku diizinkan dong. Bapak Ibu tidak, yang namanya kebebasan itu bukan suka-suka loh. Ini yang pemain musik tadi ya, musiknya kan bagus banget ya Bapak Ibu ya. Luar biasa kan pemain musiknya ya. Mereka main musik di dalam sebuah aturan Bapak Ibu. Enggak suka-sukanya. Boleh berimprovisasi enggak? Boleh, tapi ada aturannya yang mengikat. Itulah yang membuat musik jadi bisa dinikmati. Kenapa? Karena ada aturan di dalamnya dan semuanya tunduk pada aturan itu. Itu kebebasan bermusik. Makanya bisa dinikmati musiknya. Coba kalau kita ngomong sama mereka, bebas. Mau main apa bebas, gak ada aturannya, terserah mereka masing-masing jebret. Nah, itu namanya bukan bermusik, itu namanya ambyar Bapak Ibu. Anda pernah nonton sepak bola tapi gak ada aturan? Ya, ayo mulai, prit gitu ya. Musuhnya datang 20 orang, loh kok 20? Suka-suka. Ya, terus mereka ngegolin ke gawang sendiri. Terus mereka bilang menang, loh kok menang wong kalian ngegolin ke gawang sendiri? Aturannya suka-suka saya. Yang menang siapa yang paling banyak ngegolin ke gawang sendiri. Nah itu bukan sepak bola, Anda nonton mah gak mau. Bapak Ibu, nangkep gak maksud saya? Justru karena Tuhan memberikan aturan di dunia ini, kalau kita ikutin aturannya Tuhan, hidup sesuai kehendak Allah, kita bisa nikmati hidup ini. Tapi kalau semua orang enggak suka, aku punya aturanku sendiri, rusak itu semuanya. Bapak Ibu. Nah, satu, hidup kita itu pemberian Allah. Dua, karena pemberian Allah, hiduplah untuk kehendak Allah. Tiga, terakhir, boleh dimunculkan. Karena kita hidup untuk kehendak Allah, maka hidup kita itu untuk menyatakan Allah. Membuat Allah itu jadi nyata. Nggak ada orang yang pernah lihat Allah. Ada di antara Anda? Pernah ketemu Allah gitu? Allah, lagi ngapain di sini? Ada? Nggak ada. Tapi bagaimana kita bisa tahu Tuhan itu ada, Allah itu ada? Lewat kehidupan yang dipakai oleh Tuhan. Kerjaanmu, pernikahanmu. Kalau ada pernikahan, suami istri beda banget. Yang satu utara, yang satu selatan gitu ya. Loh tapi kok bisa hidup bersama? Kok bisa saling mengasihi, setia sampai mati gitu kan ya. Sampai kayaknya tak terpisahkan. Padahal mereka tuh beda banget. Orang akan bertanya-tanya, orang akan bilang gini, kok kalian bisa sih? Lalu orang ini akan bilang gini, karena Tuhan menolong kami. Setiap kali kami berantem, kami berdoa, Tuhan memberi hikmat, kami menemukan jalan tengahnya. Orang kemudian ngomong, oh Tuhan ada ya, berarti Tuhan ada ya. Itu hidupmu, menyatakan bahwa Tuhan itu ada lewat hidupmu. Lewat pekerjaan, caramu melakukan pekerjaan berbeda dengan orang dunia pada umumnya karena engkau menjalani yang benar. Tapi Tuhan pelihara hidupmu. Orang bingung, orang nanya, kok kamu bisa sih kerja tapi gak curang begitu? Yang lain pada curang semua, kok kamu enggak? Dan hidupmu kok baik-baik aja? Iya, karena Tuhan pelihara saya. Lalu orang itu sadar, oh Tuhan ada ya. Itu loh Bapak Ibu, hidup kita tuh untuk itu.
Saya punya program saat teduh 8 hari. Setiap 1 bulan sekali kami ngumpul di Zoom saat teduh 8 hari. Ini lagi berjalan. Lalu ada satu peserta di grup WhatsApp kesaksian. Dia bilang gini, dia jualan LPG Bapak Ibu. Dia bilang semua toko di sekitar satu blok itu jualan yang LPG yang melon yang hijau itu loh Bapak Ibu. Nah itu katanya cuannya lebih gede gitu. Tapi dia bilang ini sebenarnya itu untuk subsidi, nggak boleh untuk orang umum tuh nggak boleh, ini sebenarnya untuk subsidi. Tapi semuanya jualan juga karena itu cuannya gede banget. Lalu dia bilang selama ikut saat teduh ini, saya didorong oleh Tuhan. Udah pengen pesen yang LPG melon itu, tapi dia terdorong pengen hidup bener. Dia bilang enggak, saya batalin, saya tetap jualan yang 12 kilo aja, walaupun cuannya lebih sedikit. Tapi hidup saya tetap baik-baik aja, Tuhan pelihara, nggak ada yang kurang sama sekali, semuanya tercukupi. Loh kok bisa ya? Karena Tuhan menolong. Dari situlah orang bisa percaya bahwa Tuhan itu ada. Bapak Ibu, hidup kita itu diberi oleh Tuhan. Hidup kita itu untuk kehendak Tuhan. Supaya apa? Supaya orang lain lihat lewat hidup kita, Tuhan memang ada. Makanya ayatnya, boleh kita baca ya. Supaya kami yang sebelumnya telah menaruh harapan pada Kristus, boleh menjadi puji-pujian bagi kemuliaannya. Hidup kami ini membuat nama Tuhan dipuji-puji. Tuhan hebat ya, Tuhan luar biasa ya. Kok bisa ya lakukan itu ya? Karena hidup kita. Makanya saya tutup dengan 2 slide terakhir, boleh dimunculkan. Kita ini tidak memilih untuk ada Bapak Ibu. Memang kita gak milih dilahirkan. Tapi kita bisa memilih untuk siapa kita mau hidup. Jangan menyesali hidup ini karena hidup ini penuh dengan kesulitan, tantangan. Lihat ke depan apa yang Tuhan sediakan buat kita. Jangan menggugat kenapa Tuhan, karena Tuhan pengen memberi yang baik buat hidup kita. Memang kita gak bisa pilih mau lahir apa enggak, tapi kita bisa pilih ending hidup kita ada di mana. Slide terakhir, boleh pemain keyboard dimanapun Anda berada, tunjukkan pesonamu. Ya, saya udah selesai nih. Slide terakhir. Apapun yang terjadi dalam hidup di dunia, Bapak Ibu, mau hidup ini susah, mau hidup ini tidak adil, mau hidup ini penuh penderitaan, mau hidup itu tragedi, itu tidak pernah meniadakan bahwa ada kekekalan yang menanti kita di ujung sana. Hanya karena hidup di dunia sekarang sulit, bukan berarti di depan sana janji Tuhan tidak berlaku. Justru karena hidup sekarang ini sulit, makanya Tuhan menjanjikan di ujung sana kemuliaan akan diberikan buat kita. Kalau engkau percaya itu, engkau akan punya kekuatan menjalani hidup di dunia ini. Makanya Bapak Ibu, Tuhan harus makin besar, kita makin kecil. Artinya apa? Hidup kita mau dipakai untuk menyatakan kemuliaan Tuhan. Sekalipun dalam masa-masa yang sulit, justru disitulah Tuhan mau menyatakan kemuliaannya lewat hidup kita. Amin. Mari kita datang di hadapan Tuhan, kita berdoa. Ada satu lagu yang saya pengen ajak Bapak Ibu untuk menyanyikan. Bapak Ibu tahu lagu Sekali Yesus Selamanya Yesus? Yes, tim musik bantu saya nyanyi. Bapak Ibu jangan nyanyi dengan cara yang biasa. Pahami liriknya, cermati liriknya, Bapak Ibu ngerti. Lalu waktu menyanyi, nyanyikan dengan iman. Bahwa dalam segala keadaan, sekalipun keadaan itu sulit, sekalipun keadaan itu tidak baik dalam hidup kita, harapan yang diberikan Tuhan tetap ada. Mungkin tidak di dunia ini, karena dunia ini cuma sementara. Buat apa Tuhan jor-joran ngasih untuk hal yang sementara? Tapi harapan itu adanya di depan sana. Lewati hidup yang sementara ini dengan memegang yang di depan sana. Sekali Yesus selamanya tetap Yesus. Mari kita datang di hadapan Tuhan dalam segala keadaan. Kita katakan tetap Yesus. Oh ya, amin.
tahu Tuhan memberikan kehidupan bagi kami untuk sebuah tujuan yang sangat baik dan mulia. Engkau menyediakan kasih yang berlimpah-limpah di ujung sana. Bahkan Engkau sudah memberikannya supaya kami bisa menjalani kehidupan di dunia ini lewat anak-Mu Yesus Kristus. Tuhan, buat kami mengerti di sepanjang perjalanan hidup ini. Mungkin kadang-kadang kami belum bisa memahami kenapa Engkau memberi hidup bagi kami. Tapi aku berdoa supaya setiap orang yang menerima firman pada siang hari ini dituntun kepada pemahaman demi pemahaman. Roh Kudus, beri kami hikmat, buat kami mengerti lewat peristiwa, lewat kejadian, lewat pengalaman yang kami alami di sepanjang hidup kami. Buat kami mengerti bahwa Engkau membuat kami ada supaya Engkau membawa kami kepada pelukan-Mu yang penuh kasih. Tuhan, aku berdoa untuk setiap anak-anak-Mu yang sedang bergumul di tempat ini. Kalau ada di antara kami yang sedang berjuang, ada hal-hal yang kami pergumulkan, menghadapi situasi-situasi yang tidak mudah dalam hidup kami tidak akan kehilangan iman, tidak kehilangan pengharapan. Karena kami tahu hidup di dunia ini sementara. Karena itu kami akan bertahan oleh kasih karunia-Mu Tuhan. Kami akan memegang Engkau dan melihat kepada Engkau bahwa tahu suatu waktu nanti Tuhan akan membawa kami kepada kemenangan, kemuliaan yang kekal sampai selama-lamanya. Kuatkan setiap jiwa yang sedang lemah. Harapan yang pudar Tuhan nyalakan kembali. Dalam nama Tuhan Yesus, Engkau membangkitkan setiap iman. Engkau membangkitkan setiap pengharapan. Supaya kami pulang dari tempat ini terus berpegang kepada Tuhan. Sekali Yesus sampai selama-lamanya kami tetap memegang Engkau. Terima kasih, kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa. Haleluya. Amin. Mari kita memberikan persembahan. Sebelum itu mari kita masuk ke dalam doa. Bapa, kami mengucap syukur untuk setiap berkat dan penyertaan-Mu. Sekarang kami ingin memberikan persembahan. Kiranya Tuhan berkati setiap tangan-tangan yang memberi. Kami percaya Tuhan tidak memandang jumlah, tetapi Tuhan memandang hati setiap kami. Tuhan berkati Tuhan persembahan hari ini agar dapat memperluas kerajaan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bagi saudara yang ingin memberikan persembahan, saudara dapat mentransfer ke nomor rekening yang ada atau scan QR Code yang tertera di layar dan juga di kursi saudara. Bagi saudara yang memerlukan amplop persembahan, saudara dapat mengangkat atau melambaikan tangan agar usher dapat membantu saudara. Selamat memberi. Dan berikut adalah pengumuman kegiatan Puri Intergen Church minggu ini. Mari bersama-sama mengalami hadirat Tuhan dalam doa dan penyembahan Intergen Prayer pada Selasa 24 Februari 2026 jam 7 malam di Revival Hall Gedung House of Blessing. Hai wanita-wanitanya Tuhan, mari datang dalam ibadah Women in Christ pada Kamis 26 Februari 2026 jam 10 pagi yang akan dilayani oleh Pastor Evelyn Nadeak di GBI Puri Indah Mall, basement G4, zona merah. Kami mengundang saudara yang berusia di atas 55 tahun untuk hadir dalam ibadah Crystal Ministry Puri Intergen Church. Kita akan bersama-sama memuji dan menyembah Tuhan, serta menerima firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Pastor Deborah Kristianto. Datanglah dengan hati yang siap diberkati dan dipulihkan. Ibadah ini akan diadakan pada hari Rabu 25 Februari 2026 pukul 10 pagi bertempat di Main Hall Gedung House of Blessing. Pastikan saudara hadir dalam ibadah ini. Tim misi Puri Intergen Church akan melangkah membawa kabar keselamatan dalam perjalanan misi ke Bengkayang, Kalimantan Barat pada tanggal 5 hingga 10 Maret 2026. Dalam perjalanan ini, kita akan melayani melalui pelayanan kesehatan, ibadah kebangunan rohani, seminar bagi hamba Tuhan, serta seminar parenting bagi keluarga. Bagi saudara yang rindu menabur kasih, dapat berdonasi melalui rekening misi GB Puri Indah dengan nomor BCA 709 0320 909 atas nama GBI Puri Indah. Dan bagi saudara yang rindu ikut serta dalam perjalanan misi ini, saudara dapat mendaftarkan diri pada Vickers atau Ivan di nomor-nomor berikut dengan biaya pendaftaran Rp4 juta yang sudah termasuk dengan akomodasi. Dengan biaya pendaftaran Rp4 juta per orang sudah termasuk akomodasi. Untuk informasi lebih lanjut, hampiri helpdesk setelah ibadah ini selesai. Mari kita pergi menjangkau dan membawa terang kasih Kristus.
Hai para dewasa muda, This is your place. Kita nggak cuma datang, but we grow. not by yourself, but together A warm place, for you to worship connect. and grow. This is your path. See you at Pathway! Keluarga besar Puri Intergain Church mengucapkan Happy Chinese New Year 2026 kepada saudara-saudara yang merayakan. Kiranya di tahun yang baru ini saudara dipenuhi dengan berkat, sukacita, kesehatan, dan anugerah dari Tuhan. Semoga sepanjang tahun ini saudara dilimpahi oleh penyertaan Tuhan yang sempurna. Kong Si Fa Cai. Demikian pengumuman minggu ini. Bagi saudara yang memerlukan informasi lebih lanjut, saudara dapat menghampiri helpdesk setelah ibadah ini selesai atau follow sosial media akun kami untuk informasi terbaru. See you next week and God bless you. Mari kita angkat kedua tangan kita yuk. Kiralabas shikitaralaya baralabas shikaralaya baralabarala. Tuhan, terima kasih Tuhan untuk siang hari ini ya Bapa. Kami masih diberi kesempatan Tuhan untuk bisa berkumpul bersama di rumah-Mu ya Tuhan. Untuk menerima setiap firman Tuhan. Yang melalui firman ini Tuhan bisa kami terapkan dalam kehidupan kami, keseharian kami ya Tuhan Yesus. Ajar kami senantiasa Tuhan untuk menuruti aturan-aturan-Mu ya Bapa ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih Bapa. Dan biarlah pulanglah dan terimalah segala berkat yang daripada Tuhan. Berkat kesehatan, yang sakit Tuhan Engkau sembuhkan ya Bapa. Untuk segala usaha kami, pekerjaan kami, yang apapun tangan kami lakukan Tuhan, kiranya Engkau berkati berkali-kali limpah ya Tuhan. Kemanapun kaki kami melangkah Tuhan, selalu ada perkenanan dan keberuntungan selalu ada Tuhan dalam setiap langkah kami ya Tuhan. Dan kasih karunia daripada Tuhan selalu ada bagi setiap kami, bagi setiap hidup kami ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Dan segala perlindungan daripada Tuhan, baik dari hari ini sampai seminggu ke depan, sampai selama-lamanya Tuhan, selalu ada dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih ya Bapa, terima kasih Tuhan. Kami berdoa Tuhan, mengucap syukur hanya dalam nama-Mu Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.